bersejarah. Di sini kami sudah ada di Monas. Nah, di sini kita akan mengunjungi kayak museum-museum, terus standar barang-barang bersejarah yang mengenai proklamasi itu, guys. Jadi tunggu aja perjalanan kita ya. Let's go. Dah. Halo semuanya. Nah, di sini kita baru mau masuk ke dalam Museum Monumen Nasional. Monumen ini terletak persis di pusat kota Jakarta. Tugu Monas merupakan tugu kebanggaan bangsa Indonesia. Selain itu, Monas juga menjadi salah satu pusat tempat wisata dan pusat pendidikan yang menarik bagi warga Indonesia, baik yang di Jakarta maupun di luar Jakarta. Nah, tujuan dari pembangunan Tugu Monas adalah untuk mengenang dan mengabaikan kebesaran perjuangan bangsa Indonesia yang dikenal dengan Revolusi 17 Agustus 1945 dan juga sebagai wahana untuk membangkitkan semangat patriotisme generasi sekarang dan akan datang. Monas mulai dibangun pada bulan Agustus 1959. Keseluruhan bangunan Monas dirancang oleh para arsitek Indonesia, yaitu Sudarsono, Frederick Silaban, dan Insinyur Roseno. Pada tanggal 17 Agustus 1961, Monas diresmikan oleh Presiden Soekarno dan mulai dibuka untuk umum sejak tanggal 12 Juli 1975. Ruang museum sejarah yang terletak 3 meter di bawah permukaan halaman tugu memiliki ukuran 80 x 80 meter. Dinding serta lantai di ruang itu pun semuanya dilapisi batu marmer. Di dalam ruangan itu, pengunjung disajikan dengan 51 jendela peragaan atau diorama yang mengabadikan sejarah sejak zaman kehidupan nenek moyang bangsa Indonesia. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Indonesia hingga masa pembangunan di zaman Orde Baru. Di ruangan ini pula, pengunjung juga dapat mendengarkan rekaman suara Bung Karno saat membacakan proklamasi. Nah, nextnya kita bakal bahas nih tentang Tugu Proklamasi. Pertama, ada yang namanya Tugu Petir atau Tugu Kilat. Jadi, Tugu Petir atau Tugu Kilat adalah sebuah tiang setinggi 17 meter yang di atasnya terdapat simbol petir. Monumen peringatan ini menandai tempat di mana Soekarno berdiri sambil membaca teks proklamasi. Di dasar monumen inilah terdapat tulisan logam yang bertuliskan "Disinilah dijabatkan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 jam 10 pagi oleh Bung Karno dan Bung Hatta." Di tugu ini terdapat petir di atasnya sebagai simbolik bahwa ketika Indonesia merdeka di luar perkiraan seperti petir penyambar pada siang hari. Selanjutnya ada Tugu Peringatan 1 Tahun Kemerdekaan Indonesia. Tugu Peringatan 1 Tahun Kemerdekaan Indonesia dibuat sebagai peringatan ulang tahun pertama Republik Indonesia. Tugu ini diresmikan oleh Sultan Syahrir pada 17 Agustus 1946. Tugu ini merupakan yang pertama dibangun di area kompleks Taman Proklamasi. Tugu ini memiliki bentuk obelis kecil dan terdapat tulisan atas usaha wanita Jakarta, peta Indonesia, serta penggambaran naskah kemerdekaan Indonesia. Kemudian ada Monumen Pahlawan Proklamator Soekarno-Hatta. Monumen Pahlawan Proklamator Soekarno-Hatta menggambarkan dua patung perunggu Soekarno dan Hatta berdiri berdampingan. Setiap patung memiliki berat 1.200 kg dan tinggi 46 meter serta 43 meter. Postur patung tersebut diambil dari dokumentasi foto ketika proklamasi pertama kali dibaca. Keduanya mengapit lempengan batu perunggu berukuran 196 x 290 cm dengan berat 600 kg. Lempengan tersebut menggambarkan manuskrip proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada latar belakang patung, terdapat patung-patung monolitik bernomor 17 dengan yang tertinggi adalah 8 meter dan 45 tonjolan di air terjunnya melambangkan 17 Agustus 1945.
Monumen ini diresmikan pada 17 Agustus 1980. Sekarang kita udah ada di Museum Perumusan Proklamasi. Nih, kasih tahu museumnya. Wow. Tempat perumusan proklamasi itu ada di rumahnya Laksamana Muda Maeda. Ayo kita lihat terus. Museum Perumusan Proklamasi atau Rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda terletak di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Laksamana Muda Tadashi Maeda adalah Kepala Haigun Bukanfu Kantor Penghubung Angkatan Laut dan Angkatan Darat Jepang di Jakarta. Masuk ke ruangan pertama, kita diperlihatkan kursi serta meja yang dahulunya digunakan untuk sebuah pertemuan. Ruangan pertama ini adalah ruangan pertemuan dengan Maeda. Di dalam ruangan inilah Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo melakukan pertemuan dengan Maeda. Mereka memberikan informasi bahwasanya Indonesia harus segera dimerdekakan. Di ruangan selanjutnya terdapat meja makan. Ruangan ini kerap dikenal ruangan perumusan naskah proklamasi. Tepatnya pada tanggal 17 Agustus, pukul 3 dini hari, Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo memasuki ruangan makan. Soekarno yang menulis naskah proklamasi, sedangkan Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo memberikan ide secara lisan. Selanjutnya adalah ruangan pengetikan naskah proklamasi. Setelah selesai meminta persetujuan dari para hadirin yang hadir pada saat itu, Soekarno lekas mencari Sayuti Melik untuk mengetikkan naskah. Ditemani oleh Burhanuddin Muhammadiyah, Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi. Pada saat pengetikan ada beberapa ejaan yang diubah oleh Sayuti Melik. Sebelumnya perlu diketahui mesin ketik tersebut bukanlah milik Laksamana Maeda, melainkan milik perwira Angkatan Laut Nazi Jerman. Karena mesin ketik Laksamana Maeda berhuruf kanji alias aksara Jepang. Proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta di bawah tangga di atas piano. Sejarah daripada perumusan proklamasi sangatlah panjang. Sejarah yang sangat panjang ini berawal dari pada tanggal 7 September 1944. Perdana Menteri Jepang, Jenderal Kaiso Kunaiki, mengumumkan di depan Parlemen Jepang bahwa kemerdekaan Indonesia akan diakui di kelak kemudian hari. Pernyataan Perdana Menteri Kaiso mengenai kemerdekaan Indonesia hanya dikosongkan oleh tentara Jepang, sedangkan Angkatan Laut tetap menolaknya dengan alasan bahwa bangsa Indonesia setidaknya di daerah yang mereka kuasai masih sangat terbelakang dan pendidikan masih selalu rendah. Jadi, menurut Jepang, Indonesia pada saat itu tidak memungkinkan untuk berdiri sendiri. Pada umumnya, peneliti Barat meremehkan gerakan dan usaha-usaha nasionalis anti-Jepang ini. Tetapi gerakan yang dipimpin oleh Syahrir dan gerakan-gerakan lain yang serupa, terutama dimaksudkan untuk mempersiapkan diri menghadapi kemerdekaan. Jika Jepang sudah kalah dan peperangan selesai, gerakan itu semua berhasil di kelak kemudian hari. Berita-berita perang dan sekutu selalu didengar oleh Syahrir melalui radio gelap yang dimilikinya, dan dibuatnya ringkasan untuk diteruskan kepada Soekarno dan Hatta. Tetapi ternyata Soekarno lebih mempercayai berita propaganda Jepang daripada berita yang didapat dari siaran radio sekutu. Pada bulan Oktober 1944, Jakarta didirikan satu asrama baru, yaitu Asrama Indonesia Merdeka namanya. Di situ diberikan pelajaran mengenai politik, ekonomi, dan hal-hal yang bersangkutan dengan kemerdekaan. Asrama yang terletak di Jalan De French Lane Van de Bosch 59 saat ini menjadi Jalan Bunggur Raya didirikan oleh Laksamana Maeda. Ia mendirikan asrama ini karena tidak ada tindakan lanjut sesudah pernyataan Koiso itu. Asrama ini seluruhnya diselenggarakan oleh Kaigun Bukanfu tapi dipimpin oleh Wikana. Berhubung dengan mendesaknya keadaan, maka pada tanggal 1 Agustus 1945 mengadakan rapat di Asrama Perapatan 10 membahas bahwasannya kemerdekaan itu jangan sampai dikatakan kemerdekaan pemberian Jepang. Sehari sesudah Hiroshima diserang dengan bom atom pada tanggal 6 Agustus 1945, Jepang mengumumkan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan. Menggantikan Badan Penyelidik untuk Persiapan Kemerdekaan, Panitia Persiapan Kemerdekaan ini dibentuk bukan saja untuk Pulau Jawa tetapi untuk seluruh Indonesia. Sementara itu, Rusia sudah menyatakan peperangan kehadap Jepang. Pada tanggal 15 Agustus dini hari, Sekutu mengumumkan bahwa Jepang sudah menyerah tanpa syarat dan perang telah berakhir. Saat kekalahan Jepang terhadap Sekutu, Soekarno dan Hatta tidak langsung percaya dan memilih menunggu kepastian dari penguasa Jepang. Sebelumnya, Maeda, Soekarno dan Hatta telah menemui Panglima Jepang untuk menanyakan mengenai penyerahan Jepang dan bagaimana selanjutnya dengan kemerdekaan Indonesia. Jenderal Nagano memberi indikasi bahwa ia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap sesuatu yang tidak ia ketahui. Dikarenakan Soekarno dipercayakan Jepang, akhirnya diadakan rapat di belakang laboratorium pegang saat 15 dengan putusan rapat mendesak Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan hari itu juga, menunjuk Wikana, Darwis, dan Subarjo agar menemui Soekarno dan Hatta dan mempersiapkan perebutan kekuasaan dari Jepang.
Pada 16 Agustus 1945, pukul 4 dini hari, Soekarno dan Hatta diculik ke Rengas Dengklok, di mana mereka akan kembali dipaksa untuk memerdekakan Indonesia secepatnya. Karena ketidaktahuan Soebarjo dan Nisijima, mereka membujuk Wikana untuk memberitahu keberadaan Soekarno. Setelah kembali dari Rengas Dengklok, mereka bertemu dengan Laksamana Maeda dan menyatakan bahwasannya Indonesia harus merdeka secepatnya. Esok harinya, pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 3 dini hari, mengadakan diskusi perumusan naskah Pancasila. Setelah selesai diskusi, lalu naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Melik ditemani oleh Burhanuddin Muhammadiyah. Setelah itu, naskah proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta di atas piano yang tepat berada di depan ruangan pelantikan. Rencana awalnya proklamasi akan dibacakan di lapangan Ikada, namun dikhawatirkan akan ada huru-hara antara masyarakat Indonesia dengan tentara Jepang. Maka pembacaan teks proklamasi dipindahkan ke rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 dengan pembacaan naskah proklamasi menjadikan bangsa Indonesia terbebas dari penjajahan kolonial baik Jepang maupun Belanda dan menjadi langkah awal untuk menjadi negara yang berdaulat dan merdeka. Mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa harus Laksamana Maeda yang dijadikan tempat perumusan proklamasi? Biar kami jelaskan secara singkat. Seperti yang sudah dikatakan, Laksamana Muda Tadashi Maeda adalah seorang kepala Kaigun Bukanfu, kantor perhubungan Angkatan Laut dan Angkatan Darat Jepang di Jakarta, atau dapat dikatakan Maeda cukup berpengaruh di dalam pemerintahan pada saat itu. Laksamana Maeda juga sedikit geram karena pernyataan Koiso tidak ada tindak lanjutnya. Akhirnya Laksamana Maeda menawarkan rumahnya untuk rapat. Karena rumah itu mempunyai hak imunitas terhadap Angkatan Darat Jepang, sehingga jika Gunsei, pemerintahan militer, dan Kepintai, angkatan bersenjata, hendak mengambil tindakan untuk mencegah kemerdekaan Indonesia, mereka yang berada di rumah Maeda itu akan tetap aman. Namun tetap saja apa yang berlaku di rumah Maeda juga diketahui oleh Gunsei yang mengirimkan seorang wakilnya untuk meninjau perkembangan rumah itu. Hai Nova. Hai. Fitri. Ibu lagi foto. Hai. Oh ya sorry. Dadah. Hai. Kita nggak opening. Opening. Ngok ngok ngok. Ditaruh. Enggak, harusnya kita di sini nah. Ini nggak kelihatan di sini. Ih, air ini. Ini apa ini? Informasi situ, jangan di situ sini. Kameranya udah miring lah. Maaf ya, tiba-tiba miring. Selama anjir panas banget. Nah itu ada, yuk kita keluar yuk. Samlak ini kemana ini? Panas banget. Abis ini. Abis nonton konser pak. Hah? Di GBK. Abis nonton konser, abis tuh besoknya bikin tugas ke Monas. Capek banget. Panas banget. Gue udah bikin dulu. Apa-apa tadi ada ibu-ibu juga yang pakai ini. Aduh panas banget coy. Gila nih gue kayak orang gak bener nih. Kok kerudung sih? Ya, maaf ya keterbiasa. Ya itu gue. Apa? Masih sama itu. Gue mau masuk lagi. Itu gue earbuds gue. Masa gue bawa? Oke kita bawa lagi HP-nya guys. Ternyata earbuds gue ketinggalan. Tungguin Nomi. Baliknya gimana ya? Nggak bisa dibalik. Bukannya bisa dibalik ya? Udah gue balik aja.